Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Magenta Untari dari kelas 11 AKL 3 nomor absen 27. Di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dari seorang buruh atau aktivis Marsinah pada tahun 1993. Marsinah, seorang buruh yang diculik dan kemudian ditemukan terbunuh pada 8 Mei 1993 setelah menghilang selama 3 hari. Mayatnya ditemukan di hutan yang berada di Dusun Jegong, Desa Wilangan dengan tanda-tanda bekas penyiksaan berat. Sebenarnya, masalah apa sih yang terjadi dengan Marsinah ini? Marsinah lahir pada 10 April 1969 di Nganjuk, Jawa Timur. Perempuan yang sangat energik ini adalah sosok buruh yang progresif dan tidak ingin mengalah begitu saja kepada nasib walaupun lahir di keluarga tak mampu. Pada pertengahan April 1993, para buruh PT Catur Putra Surya, pabrik tempat kerja Marsinah, resah karena ada kabar kenaikan upah menurut surat edaran Gubernur Jawa Timur. Dalam surat itu termuat himbauan pada para pengusaha untuk menaikkan upah buruh sebesar 20% dari upah pokok. Tanggal 4 Mei 1993, para buruh PT CPS melakukan unjuk rasa dengan mengajukan 12 tuntutan. Marsinah tampak bersemangat menyuarakan tuntutan. Dialah satu-satunya perwakilan dari buruh yang tidak mau mengurangi tuntutan, khususnya tentang tunjangan tetap yang belum dibayarkan pengusaha dan upah minimum sebesar 2.250 per hari sesuai dengan Kepmen 50/1992 tentang upah minimum regional. Pada tanggal 5 Mei 1993, 13 buruh dipanggil Kodim Sidoarjo. Pemanggilan itu diterangkan dalam surat dari Kelurahan Siring tanpa dasar atau alasan yang jelas. Pihak tentara mendesak agar ke-13 buruh itu menandatangani surat PHK. Para buruh terpaksa menerima PHK karena tekanan fisik dan psikologis yang bertubi-tubi. Setelah semua kejadian itu, pada pukul 10 malam, Marsinah lenyap. Marsinah marah saat mengetahui perlakuan tentara kepada kawan-kawannya. Mulai tanggal 6, 7, 8 Mei 1993, keberadaan Marsinah tidak diketahui oleh rekan-rekannya, sampai akhirnya ditemukan di Dusun Jegong, Desa Wilangan dengan tanda-tanda bekas penyiksaan berat pada tanggal 9 Mei 1993. 8 petinggi PT CPS ditangkap secara diam-diam dan tanpa prosedur resmi, termasuk Mutiari, 26 tahun, selaku kepala personalia PT CPS dan satu-satunya perempuan yang ditangkap. Setiap orang yang diinterogasi dipaksa mengaku telah membuat skenario dan menggelar rapat untuk membunuh Marsinah. Di pengadilan, Yudi Susanto divonis 17 tahun penjara, sedangkan sejumlah stafnya yang lain itu dihukum berkisar 4 hingga 12 tahun. Namun mereka naik banding ke pengadilan tinggi dan Yudi Susanto dinyatakan bebas. Dalam proses selanjutnya pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan atau bebas murni. Putusan Mahkamah Agung RI tersebut setidaknya telah menimbulkan ketidakpuasan sejumlah pihak, sehingga muncul tuduhan bahwa penyelidikan kasus ini adalah direkayasa. Kasus ini melanggar hak asasi manusia atau HAM karena 1. Pada tanggal 5 Mei 1993, 13 buruh dipanggil Kodim Sidoarjo. Pemanggilan itu diterangkan dalam surat dari Kelurahan Siring, tanpa dasar dan alasan yang jelas. Pihak tentara mendesak agar ke-13 buruh itu menandatangani surat PHK. Para buruh terpaksa menerima PHK karena tekanan fisik dan psikologis yang bertubi-tubi. Kedua, pada pengadilan Yudi Susanto divonis 17 tahun penjara, sedangkan sejumlah stafnya yang lain itu dihukum berkisar 4 hingga 12 tahun. Namun mereka naik banding ke pengadilan tinggi dan Yudi Susanto dinyatakan bebas. Dalam proses selanjutnya, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan atau bebas murni. Padahal sudah terbukti bahwa mereka yang sudah merencanakan untuk membunuh Marsinah. Jadi,
apakah kasus ini masih bisa diusut lagi? Dan bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.